LKPA, GPIB menabur kasih ya. Kita sama-sama bernyanyi untuk memulai ibadah ini ya Kak Pimpin ya. Kita menyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Ayo kita bangkit berdiri ya. Oke, kita berdiri. Ayo nomor teleponnya Tuhan Yesus berapa? 5, 10. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh beribadah di pagi hari ini. Kami mohon Tuhan Yesus menolong kami agar kami boleh bernyanyi, khususnya kami akan mendengarkan firman supaya kami menjadi anak-anak yang baik. Kami mohon Tuhan Yesus menuntun ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Nah sekarang lagu apa nih kamunya? Happy. Ya. Pasti anak mereka udah seneng kan? Senang Kakak Pimpin, pasti senang. Ya. Ya, happy. Tangannya di pinggang. Tangan di pinggang. Yuk. Mendengarkan firman. Begitu ya Kakak Pimpin. Mendengarkan firman ya? Belum kamu lah, kita mau nyanyi Lagi kita nyanyi lagi. Iya. Oh, kalau begitu kita nyanyi lagi. Siapa yang merasa disayang Tuhan Yesus? Kan nama ini tolak pinggang dulu. Sayang Tuhan Yesus enggak? Sayang. Sayang dong. Yuk kita nyanyi. Yesus sayang padaku, pada juga kamu. Masih tetap semangat. Semangat. Ayo musik. Tuhan
manis, duduk membawa Alkitab, dan kita akan mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Kakak Pipin. Nah, sekarang semuanya duduk yang manis. Kak Pipin mau berdoa dan bercerita tentang firman Tuhan untuk kita semuanya. Selamat pagi adik-adik, kita berjumpa lagi. Saatnya kita akan baca firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah adik-adik bersiap ya kitabnya ya. Kita akan baca dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Ya, kita buka dulu. Sudah semuanya? Dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Sebelum kita baca, ya, kita mau berdoa dulu. Ya, kita angkat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami akan membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, buat kami mengerti akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan apa yang kami baca dapat kami renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kita baca sama-sama ya. Dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Hari ini temanya hati yang diubah. Ya, nah di sini tulisnya pelayanan kasih. Kita baca sama-sama ya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Mereka, karena kamu telah mengenal kasih kamu Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah adik-adik, tadi kita udah baca dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Siapa di antara adik-adik yang pernah atau suka berbagi? Yo. Nah, menurut adik-adik, apa yang seringkali membuat adik-adik sangat sulit berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan? Kira-kira apa ya? Kalau adik-adik itu begitu sulit, begitu susah kalau berbagi dengan orang lain. Alasannya yang membuat kita sulit berbagi, kira-kira apa ya? Kita tuh takut kalau kita berbagi nanti malah kekurangan. Bener ya? Kalau kita punya makanan 2, kita mau bagi sama teman kita, nanti saya nggak kenyang, nanti saya nggak kebagian lagi. Nah, yang kedua, kita seringkali sibuk dengan kepentingan diri kita sendiri, sibuk memenuhi kebutuhan kita tanpa belajar peduli dengan lingkungan sekitar yang membutuhkan bantuan. Hari ini
Rasul Paulus mengingatkan kita semua sebagai pengikut Yesus. Kira-kira tentang apa ya? Pembacaan kita mengingatkan tentang apa ya? Adik-adik tahu nggak? Ya, Rasul Paulus mengingatkan bahwa sebagai pengikut Kristus kita harus mempunyai hati dan perilaku yang selalu ingin berbagi kepada sesama. Dalam bacaan kita pada pagi hari ini, Rasul Paulus mengingatkan bahwa orang-orang di Korintus merupakan orang yang kaya, yang sangat kaya. Tetapi pada saat itu orang-orang di Korintus membutuhkan bantuan. Orang-orang Yerusalem membutuhkan bantuan kepada orang-orang Korintus. Tetapi orang Korintus belum menunjukkan kepedulian terhadap orang-orang Yerusalem yang membutuhkan bantuan. Nah, di sisi lain ada orang-orang, tadi ayat berapa ya? Nah, ayat yang pertama, ada orang-orang di Makedonia yang miskin, justru mereka berbagi terlebih dahulu untuk membantu orang-orang yang berkekurangan yang ada di Yerusalem. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar untuk menjadi anak yang selalu siap meneruskan kebaikan Allah yang kita rasakan melalui semua orang. Kebaikan Allah yang adik-adik rasakan dalam kehidupan adik-adik kira-kira apa ya? Nah, misalnya saat adik-adik punya makanan, adik-adik melakukan dengan berbagi makanan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan, atau adik-adik memiliki mainan, adik-adik mau bermain dengan teman-teman. Ya, jadi jangan main sendiri-sendiri. Kita harus belajar untuk saling berbagi. Nah, jadi berbagi itu bukan hanya berupa uang. Adik-adik kan masih kecil, belum punya uang, dan adik-adik juga belum bekerja kan. Nah, tenaga adik-adik pun bisa menjadikan atau membantu orang-orang di sekitar adik-adik, di sekitar rumah, ya, teman bermain bagi orang-orang yang membutuhkan. Seperti kalau di rumah contohnya apa? Membantu mama papa, misalnya mamanya udah lagi habis selesai nyuci, terus adik-adik membersihkan piring yang sudah dicuci sama mamanya, ya, menyapu. Nah, hatinya adik-adik, wah, saya mau nih membantu mama saya nih, biar meringankan pekerjaan mama saya, menyapu, mengepel tanpa disuruh. Jadi adik-adik siap, kalau saya ini mau membantu orang tua, mau berbagi dengan sesama. Ada dua hal yang akan membantu kita untuk berbagi dengan tulus. Kira-kira apa ya? Nah, yang pertama, ingatlah selalu bahwa yang ada di hidup kita ini semuanya dari Tuhan dan milik Tuhan. Jadi kita harus bersyukur bahwa apa yang kita dapat sekarang itu adalah dari Tuhan dan milik Tuhan. Jadi kita harus saling berbagi dengan sesama kita yang membutuhkan. Yang kedua, ingatlah bahwa tidak ada manusia yang hidup seorang diri. Kita harus menyadari bahwa kita juga suatu saat nanti membutuhkan pertolongan orang lain. Jadi adik-adik siap sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita harus saling membantu, saling berbagi, karena suatu saat kalian juga akan membutuhkan bantuan orang lain. Nah, yang terakhir adik-adik, jadilah anak-anak yang mempunyai hati yang selalu tulus, agar kalian bisa menjadi anak-anak yang selalu siap meneruskan kebaikan Allah kepada semua orang. Ya, jadi adik-adik bisa menjadi anak-anak yang selalu siap, tidak tanpa disuruh. Jadi adik-adik punya hati yang tulus, siap meneruskan kebaikan Allah. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Finfin tadi. Ayo Kak Finfin bilang apa? Apa ya? Tadi harus mempunyai hati yang tulus, ya, supaya adik-adik bisa berbagi kepada semua orang. Nah, harus mempunyai gini ya bentuknya. Nah, Gini. Hati yang tulus supaya bisa berbagi kepada semua orang. Kalau bisa berbagi, maka kita menjadi anak-anak yang disayang oleh Tuhan Yesus. Yuk kita menyanyi lagi yuk. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku. Ya.
siapkan dulu persembahannya dan kita memberi persembahan sambil bernyanyi. Karena ingatkan lagi, nanti persembahannya dititipkan mama, diserahkan ke gereja. Oke, sambil memberi persembahan kita menyanyi lagu apa Kak Vivin? Ku beri persembahan. Oke, ku beri persembahan kepada siapa? Dan Tuhanku. Iya, oke, beri persembahan kepada Tuhan ya. Sudah memberikan persembahan, kami bersyukur karena Tuhan Yesus memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara kami, juga bagi gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kakak pelayan kami. Tuhan memberkati kakak pelayan kami, memberkati juga mama dan papa kami, dan memberkati kakak adik kami. Kami akan menyelesaikan ibadah kami di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami semua, sehingga sukacita firman Tuhan yang kami dengarkan dari Kak Pimpin dapat menolong kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang bersukacita, karena kami memiliki hati yang peduli terhadap orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan Yesus memberkati kami sepanjang minggu ini sampai kami jumpa di minggu yang akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai beribadah di hari ini. Kita jumpa lagi di minggu depan ya. Nah, kita jumpa di minggu depan. Ingat-ingat, selama 1 minggu ini kita harus menjadi anak-anak yang mempunyai hati yang tulus kan Mama? Ya, menjadi anak-anak yang mempunyai hati yang tulus. Bantu Mama Papa di rumah. Terus kita juga harus rajin belajar dengan tulus. Harus belajar dengan tulus dan rajin supaya naik kelas. Walaupun belajarnya masih pakai komputer ya. Nggak apa-apa ya. Oke, kita jumpa lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, God bless you, Mama. Oh, God bless you ya.